Hadis ini diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Habib. Bab yang menjelaskan hal yaqul al-maula inni min fulan. Apakah bekas budak itu boleh dia mengatakan sesungguhnya aku berasal dari fulan? Maksudnya aku berasal dari fulan ini, misal dia dari suku, ada satu suku namanya misalnya dia suku Sunda lah, dia tinggalnya di Bandung misalnya. Dia tinggal di Bandung, berarti kan umumnya suku Sunda. Lalu kemudian di suku ini ada budak. Ya budak ini tidak mesti harus orang Sunda itu ya. Bisa jadi orang Sunda itu mendapatkan budak ini entah dari suku mana. Jadi tinggallah berdiam diri lama di Bandung tersebut. Nah karena dia sudah lama tinggal di Bandung, dari kecil sampai dewasa sampai besar, dia habiskan usianya di Bandung tersebut, dia kan statusnya budak. Lalu tuannya membebaskannya. Karena orangnya baik, budak ini soleh, dibebaskan oleh tuannya. Kamu bebas. Berarti ini kan bekas budak. Apakah bekas budak ini karena dia tidak ada nasabnya? Lalu ketika ditanya, kamu dari mana? Dia jawab, saya dari fulan, suku fulan. Saya dari Bandung, suku saya Sunda. Bolehkah dia berucap seperti itu? Nah ini dijelaskan oleh hadis Nabi SAW. Tapi hadis ini memang tidak langsung dari Nabi SAW. Ini masih asar, disebut dengan asar ya. Asar itu bisa hadis, bisa perkataan sahabat, bisa perkataan tabi'in. Itu namanya asar. Jadi ada satu asar yang menjelaskan, Abdurrahman bin Habib, beliau pernah berkata, qala li Abdullah bin Umar. Pernah, kata beliau, Abdullah bin Umar bercerita kepadaku. Nah, Ar-Rahman bin Habib ini pernah mendengarkan ceritalah dari Abdullah bin Umar. Mimman anta? Ditanya sebelum bercerita, sebelum berbicara. Lalu kemudian Abdullah bin Umar bertanya, kamu dari mana? Mimman anta? Artinya kamu punya nasab, garis keturunanmu dari mana? Qultu, ketika itu aku menjawab, min Taim Tamim. Ada satu suku di Quraisy itu namanya suku Taim. Padahal dia tidak berasal dari suku itu. Dipertegas lagi oleh Abdullah bin Umar. Min anfusihim au min mawalihim. Apakah kamu ini benar dari garis keturunan suku Taim, atau kamu tinggal di sana karena adanya perbudakan? Dipertegas lagi oleh Abdullah bin Umar. Qultu min mawalihim. Betul, saya ini tidak berasal dari garis keturunan Taim, tapi saya adalah bekas budak yang ketika itu dimiliki oleh suku Taim. Fahalla qulta min mawalihim idzan. Kalau begitu, kenapa kamu tidak jelaskan tadi bahwa aku ini adalah bekas budak dari suku Taim? Nah, asar ini menunjukkan, kata para ulama, tidak boleh kita menyandarkan kita ini kepada sesuatu yang bukan merupakan hak kita. Nggak boleh kita sandarkan kepada sesuatu yang ini bukan hak kita. Mentang-mentang kita lama di Bandung, lalu kita katakan saya ini suku Sunda. Dia lancar sekali bahasa Sundanya. Nggak boleh. Kalau dia misalnya suku Jawa, tinggal di Sunda puluhan tahun, ya dia kasih tahu saya Sunda, suku saya Jawa, tapi saya tinggal lama di Bandung. Saya bisa bahasa Sunda. Harusnya seperti itu. Inilah yang ditegaskan oleh Abdullah bin Umar. Jadi kalau dia bekas budak, kasih tahu saya bekas budak yang selama ini saya ada ikatan perbudakan dengan suku Taim. Jadi saya bukan orang suku Taimnya, bukan. Ini menunjukkan para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak boleh kita menyandarkan kepada fulan, saya anaknya fulan, saya fulan, padahal bukan. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Karena ini keterkaitan nanti dengan penyambungan terhadap tali silaturahmi. Bisa saja orang mengaku karena dia masih kecil, nggak kenal nasabnya, mulai dia mencari tahu siapa saja garis keturunannya,
ada orang ngaku-ngaku. Yang ngaku-ngaku ini termasuk perbuatan yang haram, tidak boleh.